Waktu kita membaca pasal kedua, kita merenungkan dari pasal pertama terhadap panggilan Allah terhadap jemaatnya. Pasal Joshua membahas bahwa Allah terhadap jemaat dan gereja memiliki panggilan. Kita harus menjadi imam Allah Bapa, dan juga dikatakan kita harus menjadi raja seperti dikatakan di pasal 1 ayat 6. Segala kemuliaan bagi Allah. Di sini di pasal pertama kita melihat gereja sangat baik dan dipilih. Di akhir zaman gereja penuh dengan kekuatan, tetapi hari ini nanti kita akan membaca surat untuk 7 jemaat ini dan akan bagaimana pengembalaannya. Apakah jemaat juga menghidupkan kuasa imamat yang rajani? Jemaat masih dalam kelemahan. Jemaat masih punya permasalahannya. Jadi Allah lewat Rasul Yohanes memberitahukan bahwa kamu hendak mendengar. Seperti yang seterus dalam ayat dan juga ditulis, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Di dalam kepada ketujuh jemaat ini dalam kekuasaan jajahan Roma terhadap ajaran-ajaran yang sesat, bidat, dan juga terhadap kuil-kuil penyembahan berhala. Pada gereja atau jemaat tidak menyatakan kemuliaan Allah, dan Allah mempercayakan kepada mereka agar mereka menjadi imam, agar jemaat bangkit, menyuruh gereja mewakili Allah dengan tongkatnya seperti Allah. Dia mewakili Allah, tetapi kenyataan jemaat menghadapi banyak pergumulan. Pada saat kita membaca 7 surat untuk jemaat ini, saya merasa kita harus merenungkan kehidupan kita. Bukan menghitung sendiri punya berapa banyak kekuatan, tetapi permasalahan dalam 7 jemaat ini adalah jemaat kita juga. Di dalam 7 jemaat merupakan peringatan bagi kita yang mungkin tidak didengar, tetapi kita harus mendengar. Bahkan terhadap pergumulan dihadapi 7 jemaat ini juga pergumulan kita. Tapi bersyukur Allah tidak meninggalkan gerejanya, membiarkan gerejanya. Dan kali ini saya membaca kitab Wahyu punya perasaan yang mendalam. Dulu waktu membaca kitab Wahyu, saya selalu ingin mencari nubatan di akhir zaman. Seperti satu buku saya tulis di akhir zaman, ingin menelusuri di akhir zaman akan mengarah pada di mana. Dan tetapi kitab Wahyu ditulis untuk siapa? Dia hendak berbicara kepada jemaatnya di akhir zaman. Menghadapi hari telah dekat. Jemaat haruslah dengar, gereja haruslah dengar, umat Allah haruslah mendengar, dan yang terpenting yaitu di dalam 7 surat ini adalah 7 perjanjian. Janji Allah akan digenapi. Jadi di tema yang saya berikan di hari ini, jemaat yang menjadi imamat rajani, jemaat atau gereja. Barang siapa mendengar hendaklah mendengar, menjadi imamat jemaat yang rajani. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Allah hendak kita menjadi
imam Allah merupakan panggilan, berkata kepada para imam, aku mengikat perjanjian bagimu. Ini juga menanggapi di kitab Kejadian pasal 16 di mana Allah mengikat perjanjian. Kamu mendengar, lakukan, dan kamu mendapat hidup. Di pasal ini ada 4 gereja atau 4 jemaat. Kita masuk di dalam ayat hari ini. Di dalam 4 jemaat ini Allah memberikan sebutan masing-masing seperti yang dikatakan oleh Pastor Joshua Kamen. Setiap kata salam bukan sembarangan ditulis, tetapi punya tujuan. Seperti 4 surat ini setiap pengenalan diri punya tujuannya sendiri. Kita lihat di ayat pertama yang ditulis untuk jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 dian emas itu. Kita lihat pertama, apakah 7 dian adalah malaikat Allah. Di ayat 1 ayat 20, rahasia ketujuh bintang yang kau lihat di tangan 7 kaki dian, yaitu ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Ketujuh kaki dian adalah ketujuh jemaat. Allah menulis surat kepada Allah memerintahkan kepada Rasul Yohanes untuk menulis surat. Allah yang berjalan di tengah gereja, dan juga ini mewakili kita gereja di seluruh bumi. Peringatan terhadap jemaat di Efesus adalah jemaat Efesus, mereka sangat giat dan juga penuh kesabaran, tetapi Allah mengingatkan jemaatnya pada saat gereja itu dikatakan, aku tahu akan perbuatanmu, aku tahu segala pekerjaanmu. Satu terjemahan seperti di Gereja 611 yaitu doing. Allah berkata, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu akan doingmu, aku tahu akan jerih payahmu dan ketekunanmu. Bahkan aku tahu kamu mempunyai untuk membedakan, kamu juga tidak membiarkan orang yang jahat dan menggunakan guru yang palsu. Engkau tetap bersabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Terhadap gereja ini mempunyai satu misi. Dia gereja yang penginjilan, memiliki kebenaran, bahkan dia bangkit untuk melindungi gereja. Waktu itu banyak rasul, nabi palsu, guru palsu, tetapi dia seperti teladan. Tetapi terhadap jemaat di Efesus, Allah memberikan teguran di ayat keempat. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ini menyebutkan apa? Allah yang berkuasa di atas gerejanya, yang berjalan di antara jemaatnya, berkata kepada jemaat di Efesus untuk berhati-hati agar jangan kehilangan kasih yang semula. Adakah di gereja ini mempunyai kasih yang kita tahu awal dari satu gereja? Terlebih di kitab Kisah Para Rasul ada mengatakan bahwa orang-orang ini orang-orang yang sangat mengasihi Allah. Mereka di seluruh kota temanya yaitu penyembah dewa Artemis yang membawakan banyak pemasukan dan kekayaan, punya kekuatan kuasa. Bahkan di kota Efesus ini bukan hanya punya Dewi Artemis dan juga punya kuil
Kaisar Roma. Masyarakat di masa itu terhadap kasih Allah, mereka tidak pudar, masih mereka bangkit untuk melawan mereka. Bahkan ada sebagian orang sangat membenci Paulus sebab Efesus membawa para jemaat Efesus untuk melawan penyembahan berhala, sehingga orang-orang yang berbisnis dalam mereka kehilangan bisnis mereka, pemasukan mereka terhadap kasih Allah. Mereka bersedia untuk menghadapi penganiayaan yang timbul dari kasih untuk melayani Allah dan juga komunitas mereka. Tetapi dengan susah payah untuk melayani, kita harus berhati-hati. Saudara semua, ini jerat bagi jemaat dunia sekarang. Pada saat kita melihat satu gereja atau kita melihat kita sendiri, kita mudah sekali ingin untuk mendirikan gereja yang mulia bagi Allah dan bagaimana untuk memberi kesaksian gereja yang mulia. Kita bisa melihat yaitu pekerjaan kita, melihat betapa berkembangnya gereja ini begitu banyak dengan giat untuk menginjilkan, untuk mengembalakan. Mengapa sel grup ini bisa berkembang? Rupanya ketua sel 1 minggu buka sel grup beberapa kali. Apakah terlebih dahulu melihat Allah dahulu, manusia kemudian bumi? Tetapi di sini melakukan yaitu pengembalaan terlebih dahulu. Jemaat Efesus sangatlah berkembang, tetapi lewat Efesus memberitahukan bahwa jemaatku ada di tangan kananku, aku berjalan di tengah-tengah jemaatku. Saudara semua, apakah kita sangat berusaha untuk menyediakan pelayanan? Gereja kita banyak struktur, banyak pelayanan, seperti sangat penuh dengan kemuliaan. Setiap rekan kerja ketua sel, mereka sangat bersabar dan tekun, sangat mengenal akan tapi apakah mereka di sini kehilangan kasih yang semula? Di sini memberitahukan kita bahwa setiap gereja punya permasalahan sendiri. Kita tidak perlu mempunyai perasaan baik sendiri bahwa gereja yang mulia, tapi kita lebih lagi memberi berusaha yang besar lagi terhadap gereja Efesus. Saya percaya kita juga gereja yang yang kecil yang juga sangat rendah. Kalau kita berpikirkan, kita berusaha, kita punya kuasa dan juga punya kebenaran, tetapi kita kehilangan kasih yang semula, tapi masih seperti punya kasih setiap pekerjaan atau pelayanan dengan keringat. Tapi janganlah kita meremehkan kasih yang semula. Pentingnya kasih yang semula, sebab dikatakan di ayat ke-5, jikalau sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, lakukan semua yang engkau lakukan. Jika demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Sudah ada seberapa banyak usahamu, pelayananmu, tetapi kamu tidak memiliki kasih semula. Allah yang berjalan di antara 7 jemaat gereja ini, mereka akan berjalan di jemaat Efesus. Dia akan mengambil kaki diannya. Saudara semua, kita harus mengingatkan diri kita sendiri.
kasih yang terpenting. Pelayanan bisa besar, bisa mulia, tapi saya ingin memberi tantangan kepada saudara-saudari semua. Pada di sel grupmu ada teman baru datang. Apakah dia dapat merasakan gereja ini memiliki gereja yang mempunyai kasih? Pada saat seseorang punya kelemahan, mungkin dia penuh emosi, atau jiwa ini atau orang ini mempunyai lagi sakit, baik sakit tubuh atau sakit semangat mereka di jemaat. Apa yang dilihat, semua yang dilakukan, pekerjaan kita Allah lihat, tetapi yang Allah inginkan yaitu jangan kehilangan kasih yang semula, kasih mula-mula kepada Allah, bukan demi untuk kemuliaan gereja. Kita berusaha untuk melakukan banyak pekerjaan, menyediakan demi untuk kemuliaan, berusaha sebanyaknya untuk mengadakan kebaktian, dan juga bertanya kepada saya setiap minggu saya mempersiapkan ibadah anak muda dan juga RIS, bukan sel group. Apakah ini dikarenakan dari cinta yang kasih yang semula, atau tanpa disadari mengutamakan jumlah jemaat dan juga pelayanan? Tetapi yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang kubenci. Waktu itu mempunyai satu ajaran sesat yang menyesatkan orang, yaitu membenci apa yang Allah benci. Ini merupakan sifat yang baik. Kita sejajar dengan Allah, mengasihi yang Allah kasihi, melakukan apa yang Allah kerjakan. Jadi tetapi apa yang padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan yang Allah tidak berkenan. Di ayat ke-7, makanya siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan dari taman Firdaus Allah. Ini mengandung janji yang disampaikan Allah kepada jemaatnya. Ini bukan hanya mengatakan kepada gereja di Efesus, tetapi gereja di dunia. Di masa memberitahukan agar jangan meninggalkan kasih yang semula. Pilihlah kasih Allah dan sesama. Janjinya akan diberikan makan dari buah pohon kehidupan. Makan buah pohon kehidupan, maka akan selamanya, tidak akan mati. Buah pohon kehidupan, awal janji Allah yang berada di taman dan di taman Firdaus, yang mempunyai hidup, punya sukacita dan puas. Ini janji yang diberikan Allah kepada gereja, dan juga ini merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus disalib memberikan orang hidup yang kekal. Kita sering merasa kita percaya Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita percaya Tuhan, kita dibenarkan. Karena percaya kita dibenarkan. Tetapi Pastor Joshua sering membagikan akan kelimpahan dari keselamatan, bukan hanya diselamatkan, tetapi di dalamnya memiliki buah pohon kehidupan, dan di dalam mempunyai kelimpahan. Kita harus mendapatkannya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan yang kedua yaitu memperingatkan kepada jemaat di Smyrna. Kita berkata, gereja berjalan di dalam Allah bukankah akan diberkati dan selalu lancar? Kita melihat
gereja yang dipenuhi hadirat Allah, kita selalu bersyukur. Tetapi jemaat di Smyrna mereka menghadapi kesusahan. Di ayat 8 dikatakan, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya gereja yang dipakai Allah sama akan menderita dan menghadapi fitnah, menghadapi penganiayaan. Bahkan iblis hendak mengurung mereka, memenjarakan mereka. Tetapi bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Smyrna, aku yang awal dan yang akhir, aku telah mati dan hidup kembali. Allah berkata kepada gerejanya dan terhadap umatnya, kita ada masa susah. Percaya Yesus bukan lancar selamanya, tetapi mengingatkan jemaat Smyrna di ayat 10, yaitu untuk setia sampai mati. Walaupun menghadapi kesusahan, penderitaan, Allah yang berjalan di dalam 7 jemaat, dalam 7 gereja Allah yang hidup, berkata kepada jemaat di Smyrna, segala sesuatunya, semuanya ini adalah hidup yang sejati. Kamu akan menghidupkan, akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna menghadapi penganiayaan dan ini terhadap kekuasaan Roma, dan juga juga mati martir di tempat ini, Polika. Maka di ayat ke-10 dikatakan, kamu akan selama 10 hari. 10 hari artinya apa? Kesusahan ada batasnya. Kita melihat di Efesus, mereka yaitu mempunyai untuk yang baik. Kita pun demikian. Bukankah kita mengikuti Allah diberkati? Jadi pada saat kita tidak bersedia waktu kita menghadapi kesulitan, kesusahan, terhadap kemiskinan, terhadap fitnah orang, kita mudah menghadapi tantangan. Tetapi Allah terhadap janjinya terhadap jemaat di Smyrna, kesusahan selama 10 hari, tapi yang setia akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Di 11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini mengingatkan kita menjadi gereja pohon kehidupan, menjadi imamat yang jadi kesusahan itu hal yang normal. Waktu saya membaca kutu dari Pastor Chow, satu gereja kemuliaan akan menghadapi serangan dan fitnah orang, tetapi Allah yang telah mati dan hidup kembali di tengah-tengah kita, Dia akan membawa kita melewati lembah kekelaman dan lembah kematian, dan bahkan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Saudara semua, kita harus percaya. Mungkin di dalam situasimu kamu punya kemiskinan dan punya penderitaanmu, tetapi ingat, 10 hari ini mewakili bahwa ada batas, tetapi di depan ada mahkota kehidupan dan juga janji tidak akan menderita apa-apa. Hidup membawa kita kemenangan. Apa itu setia? Menghadapi penganiayaan, penindasan di masa itu, hati sang jelas tahu
Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kita. Aku tidak mau meninggalkannya. Aku tidak mau meninggalkan Tuhan yang hidup. Sebab saya tahu bahwa Tuhan yang hidup lebih besar daripada orang-orang yang menganiaya menyerang aku. Kemudian ke gereja di Pergamus. Di situ pedang tajam bermata dua. Dikatakan bahwa Allah yang menghakimi. Allah juga yang berperang bagi jemaat. Dikatakan tempat diammu itu adalah di mana iblis diam. Saya percaya itu kuil Kaisar Roma. Dia ingin agar pemerintahannya membawa dalam agama, jadi pemerintahannya merupakan satu keagamaan dan pemerintahan dan orang Kristen dipaksa untuk menyembah Kaisar Roma, dan maka di situ ada kuil Kaisar Roma. Tetapi Allah berkata, hendaklah kamu tetap berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Yang tidak menyembah kaisar, yang berpegang pada perintah Allah. Mereka masih tetap menegur mereka. Gereja yang berani, tidak takut terhadap serangan atau kekerasan. Jemaat yang menghadapi ujian di luarnya seperti sangat berani dan sangat percaya, tetapi di dalamnya ada orang yang mengikuti ajaran Baliam. Apakah dalam Baliam, ingat waktu orang Israel di padang gurun, mereka seperti pasukan. Waktu itu orang Kanaan sangat takut orang Israel pasukan Tuhan, tetapi Baliam menggunakan satu cara mereka tarik turun, yaitu untuk melakukan perzinahan dengan mereka dengan persundalan yang menajiskan. Gereja dilihatnya jemaat yang tidak takut pada kejahatan kegelapan, tetapi di sini Allah mengingatkan gereja Pergamus bahwa di antaramu mereka ada yang telah tersesat. Mereka makan makanan persembahan berhala, mengikuti ajaran dari Baliam, merasa bahwa tubuh yang rusak tidak bermasalah, tetapi Allah mengingatkan jemaatnya, bertobatlah, jangan di luar seperti iman, memberikan penampilan orang yang beriman. Seperti kita, banyak pelayanan kita sangat berkembang setiap minggu, banyak mujizat terjadi, setiap mujizat, banyak kesaksian yang disampaikan di Merseyside melawan ke dunia kegelapan. Tetapi sesungguhnya kehidupan kita, kuasa Baliam selalu ada di antara jemaatnya. Hawa nafsu dunia selalu memikat kita. Allah mengingatkan, jangan hanya membawa penampilan kemuliaan, tetapi kita harus mengejar kekudusan. Jadi ayat 17 memberikan janji kepada mereka, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh pada jemaat. Bahkan barang siapa menang, kepadanya akan kuberi dengan mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru dan tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerima. Di sana kan hari ini kamu menerima mana, yaitu bertaubat. Pada saat kamu lebih banyak lagi mengenal kehendak Allah, mengatasi ajaran dari Baliam, dikuduskan. Jadi kamu akan menang. Pada saat kamu menang
kebenaran yang tersembunyi akan diberikan kepadamu, mana bisa merujuk pada firman Allah, dan juga mana bisa merujuk pada mukjizat, dan mana setiap hari disediakan. Jadi pada saat kita menang, yang tersembunyi pun akan diberikan padamu. Bahkan Allah berkata, bahkan memberikan namanya kepada kita. Batu putih di dalam tradisi masa itu, yaitu merujuk pada undangan. Satu undangan, kartu undangan. Allah mengundang jemaatnya untuk masuk di dalam pengwahyuannya, masuk ke dalam kebenarannya. Aku hendak berfirman bagimu, dan aku hendak memberikan namaku kepadamu. Kemudian jemaat di Tiatira, karena keterbatasan waktu, mengingatkan gereja Tiatira, mengingat jemaat ini, yaitu matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Ia yang menyelidiki hati, dia raja dunia. Dikata jemaat ini, yaitu segala pekerjaan baik kasihmu dan imanmu, baik pelayananmu dan ketekunanmu. Tetapi aku hendak mencerahmu, jangan membiarkan wanita Isabel. Di sini Isabel merujuk pada dunia, melambangkan dunia. Isabel menarik umat Allah kepada dunia. Tiatira satu kota perekonomian dan terhadap Isabel, terhadap jemaatnya, mereka menarik jemaat gereja kepada dunia. Mereka seperti Allah, tetapi membawa dunia kepada gereja. Kelakuannya beriman dan tekun, tetapi arus dunia bisa meruntuhkan gereja. Di sini mengatakan hati kita. Arus dunia juga mengatakan hati kita. Sepertinya dilihat di gereja sama ada pengembalaan, tetapi dalam hatimu bagaimana mengambil keputusan? Jemaat bagaimana mengambil keputusan, atau gereja bagaimana mengambil keputusan mengikuti dunia atau kebenaran, demi uang atau demi kebenaran? Di gereja banyak saudara semua datang di gereja untuk berbisnis atau mengadakan persekutuan, atau untuk mengejar kesukaan dunia, atau segenap hati mencari Allah. Yang dikatakan di ayat 25, tetapi yang ada padamu peganglah itu. Yang ada padamu tetap engkau berpegang terus untuk tidak terpengaruh para arus dunia. Bahkan barang siapa yang menang akan dikarenakan kuasa atas bangsa-bangsa. Allah memanggil kita sebagai imat yang dajani, tetapi bertanya pada diri kita sendiri terhadap teguran celak kepada 7 jemaat ini, adakah juga pada kita? Allah terhadap jemaat pohon kehidupan memberitahu pada kita. Dikatakan juga ia telah mempersiapkan buah pohon kehidupan, tetapi harus punya syarat. Kita harus menjadi gereja yang menang. Kita harus mengatasi suara dunia. Jangan kehilangan kasih yang semula. Jangan kehilangan kesetiaan kita. Jangan melihat pada pekerjaan seperti di penampilan gereja yang mulia. Saudara semua, kita sangat lemah. Kita katakan kita ingin menjadi imamat yang jani, tetapi di dalam kita punya kelemahan. Allah terhadap Yohanes memberitahukan pada jemaat masa itu, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa kita hari kali ini membaca kitab Waktu, dia hendak membawakan gereja 611 bagaimana bisa menjadi mempelai pengantin yang
kemuliaan dimulai dari kita merenungkan kitab ini. Kiranya Roh Kudus bersabda bagi seluruh jemaat gerejanya dan juga masuk di dalam hati kita, dan kita masuk dalam janji Allah terhadap gerejanya. Tuhan, kiranya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. 主，我哋等候你，主，因為你嘅國度喺我哋中間，主，以致到我哋可以繼續去走路。神啊，願你嘅靈喺我哋中間，主，與我哋同在。Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Spirit of the Sovereign Lord. Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. One more time. Spirit of Sovereign Lord. Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. One more time, Spirit of Sovereign Lord. Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. 尊贵掌权的圣灵，尊贵掌权的圣灵，我们呼求你降临彰显，有我真神的荣耀。尊贵掌权，尊贵掌权的圣灵，我们呼求你降临彰显，有我真神的荣耀。我呼求你圣灵，你来掌权。尊贵掌权的圣灵，我们呼求你降临彰显，有我真神的荣耀。圣灵，我们呼求
同在喺我哋嘅當中。主啊，我哋係你嘅教會，611係你嘅教會，係你所愛嘅教會。我哋一齊嚟到同聲開口，我哋為到神讓我哋喺611教會被栽種、被牧養，我哋向神係獻上極大嘅感恩。 Kami bersyukur. 耶穌就嚟到你面前咧，我獻上極大嘅感恩。主啊，多謝你揀選我哋，多謝你揀選我哋嚟到教會嘅裏面。神啊，我哋嚟到你嘅面前，我哋獻上極大嘅感恩。主啊，多謝你讓我哋領受你嘅救恩，喺教會裏面被牧養、被栽種。感謝你帶領611行到今日。主啊，我哋嚟到仰望你，我哋嚟到讚美你。 Bersyukur dan memuji Engkau. 今日咧經文咧裏邊嚟到提醒我哋，主係願意 Aku hendak mencela Engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Engkau tidak mengenal, namun aku hendak mencela Engkau karena Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tuhan, kami datang di hadapan kami mengaku ada kalanya kami juga meninggalkan kasih yang-Mu yang semula. Ada kalanya iman kami mulai mudar. Tuhan, kiranya Roh Kudus memenuhi kami setiap saudara-saudari kami, agar kami meneliti, mengoreksi diri kami, berjalan di jalan pohon kehidupan kami, kasih kami kepada Engkau, maka mulai meninggalkan kasih-Mu, firman-Mu mulai tidak menarik, tidak terpikat akan firman-Mu, bahkan kami semakin jauh dan kesabaran kami terhadap orang. Juga kami tidak sabar. Roh Kudus, mohon Engkau terangi kami dan kami mengaku di dalam kami perlahan meninggalkan-Mu. Di dalam meninggal kasih ini semakin jauh. Kalau kamu adalah sel grup melihat anggota selmu semakin berjalan semakin jauh, semakin berjalan semakin jauh. Anak-anakmu awalnya di gereja, dulu bersama denganmu datang ke gereja ibadah, tetapi semakin berjalan semakin jauh, bahkan meninggalkan gereja. Kita bisa berdoa untuk anakmu, untuk anggota selmu, Tuhan menolongmu agar mereka kembali ke gereja, untuk memulihkan kasih mereka yang mula-mula. Baik kita untuk merestui atau terhadap anggota selmu, anak-anakmu. Beritahu keadaan situasi mereka. Syara bagadar. Beritahu mungkin kamu tidak sabar terhadap orang lain, terhadap anggota selmu, terhadap anak. Terhadap pelayanan aku tidak percaya, terhadap ekonomiku aku tidak percaya. Tapi saya bukan demikian. Engkau beritahukan kepada Tuhan, sesungguhnya aku dulu bukan demikian. Anggota dulu bukan demikian. Anak-anakku dulu bukan demikian. Berdoa pada Tuhan agar dipulihkan kasih yang mula-mula.
咧，我哋呼求你，神咧，我哋呼求你，將呢一份嘅起初嘅愛再一次釋放喺我哋嘅生命當中。 Tuhan kami 無論 berseru 係我 pada 哋自 kami 己。 curahkan kasih-Mu yang mula-mula kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada anggota sel kami. Tuhan kami, mari saudara kita berdoa. Roh-Mu menuh kami berseru pada pulihkan kasih-Mu yang mula-mula kepada kami. Pusatkan kasih-Mu yang pada kami. Tuhan kami berseru pada Engkau. Roh Kudus, Engkau mengoreksi hati kami. Roh Kudus, Engkau meneliti hati kami setiap orang. Kita dengan datang dihadap, sungguh-sungguh datang di hadapan Allah. Dalam hidup ada kalanya kami bisa mundur. Pagi ini Tuhan, Engkau pulihkan kasih-Mu yang mula-mula ini. Beri kerinduan ini Kau berikan kepada kami. Pulihkan pulihkan kasih-Mu yang mula-mula pada kami. Roh Kudus, biar kami hanya fokus kepada Engkau. Agar kami fokus kepada Engkau. Kemuliaan-Mu Tuhan awalnya di tengah-tengah kami di dalam gereja-Mu, tetapi hidup kami dosa, membiarkan dosa dan yang di dalam hidup kami, sehingga kemuliaan-Mu tidak bisa dinyatakan di dalam jemaat-Mu. Tuhan, beri kami kasih karunia-Mu. Berilah hari ini, buka pintu anugerah bagi kami agar kami bertobat kepada Engkau. Di saat kami masuk dalam kitab Wahyu, Engkau buka pintu kami agar kami masuk, agar kami kembali di dalam Engkau untuk disucikan. Tuhan, terangilah kami. Tuhan, teranglah kami. Saudara semua, saat ini kita membuka hati kita kepada Tuhan, agar terang Tuhan menerangi. Kita merenungkan
di Kitab Wahyu pasal 2, dosa-dosa ini ada di dalam kita atau kita membawa dosa-dosa ini di dalam gereja kita. Ayat ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Di dalam kita, apakah kita bisa mengalami dalam menghadapi kesusahan penganiayaan, apakah kita masih tetap teguh, kita tidak kehilangan iman dan pengharapan. Tuhan menerangi kita seperti jemaat di Pergamus. Tetapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau, dan di antara kamu ada beberapa orang yang menganut ajaran Balaam, yang memberi memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, makan penyembahan berhala dan berbuat zina. Kita masih ada perzinaan, masih ada menganut ajaran sesat. Mohon Tuhan menerangi kita, apakah ini ada di dalam kita, dan juga di dalam kehidupan kita, dan juga apakah seperti memberikan kuasa seperti Isabel, membiarkannya di dalam kehidupan kita. Kita teduh di hadapan Tuhan, mohon Tuhan untuk menerangi kita. Ini pintu kasih karunia yang dibuka bagi kita. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami berdosa kepada Engkau. Kami bisa menghakimi orang, kami tidak mengasihi sesama kami, bahkan kami sangat mengingini dunia. Dalam pengembalaan kami seringkali seperti menagih hutang bagi orang, kehilangan kasih yang mula-mula, kasih yang simple. Tuhan, kami berdoa, ampunilah kami. Apa kami juga kami masih dalam hawa nafsu, kami serakah, bahkan kami membiarkan dosa di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami. Tahu salah tetapi kami lakukan, bahkan diingatan ketua sel kami masih tetap, kami tidak mau mendengar. Kami membiarkan dosa-dosa ada dalam hidup kami. Kami tidak mau mengatasinya. Tuhan, ampunilah kami dosa-dosa kami. Ampunilah tinggi kesombongan kami dan merasa benar sendiri. Kami tidak memiliki hati yang mau mendengar. Tuhan, kami tahu salah, kami masih lakukan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kenajisan kami dan nafsu di pandangan mata, hawa nafsu kami terhadap kami tidak sungguh-sungguh untuk berpegang pada gadis sebagai laki-laki dan Tuhan, ampunilah mulut kami, ampuni kenajisan kami. Kami telah memudarkan kemuliaan-Mu. Ampunilah kami.
Tuhan, mohon Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, ampunilah kami setiap orang, termasuk diriku juga. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku, sebab kami tidak melihat Allah. Kami setiap orang mengalami anugerah yang besar sehingga kami di gereja, tetapi kami tidak melihat Engkau. Kami tidak menjadikan Allah Tuhan yang besar, sehingga yang kami lihat dalam penganiayaan, kami selalu bertanya, mengapa, sampai kapan Tuhan? Kami tidak melihat Engkau. Segalanya ada di dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami melihat Allah Engkau sendiri, bahkan Allah Engkau yang terbaik, tetapi kami masih mau mengambil hal-hal yang lain, masih tetap membiarkan ajaran yang palsu dan menajiskan kehidupan kami. Kami makan persembahan berhala dan merasa di dalam kami Engkau kurang baik, bahkan kami mencari yang lain sebagai pemuas kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, sehingga kami membiarkan kuasa dunia ada di dalam hidup kami. Kami menyembah berhala, tapi kami tidak tahu. Tuhan, mohon Engkau segala hawa nafsu dari gereja kami, Engkau ambil pergi. Segala hawa nafsu, perzinaan, semuanya pergi dari gereja kami. Makan barang, persembahan berhala, kenajisan ini pergi dari kami. Segala kenajisan pergi dari kami. Segala pembangkangan dari kami, seluruhnya pergi dari kami. Segala perzinaan pergi dari tubuh kami. Tuhan, Engkau tahu, api-Mu yang kudus, roh pertobatan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau memuji kita jemaat Efesus, tetapi Engkau juga masih mencela bahwa mereka melakukan perbuatan pengikut Nikoleus yang Kau benci. Tuhan, kami juga membenci apa yang Tuhan benci. Lesbian, berdusta, menghakimi orang lain, menumpahkan darah orang tak bersalah, kemunafikan. Semoga berkatakan Tuhan, kami mau selaras dengan, kami mau keluar dari semuanya ini, merujuk kami serus dengan Allah kami. Tuhan, katakan kepada Allah yang apa Engkau benci aku, Kau benci aku. Tidak makan persembahan berhala, aku tidak berbuat zina, aku tidak lagi berbuat zina di dunia ini. Aku tidak lagi mengikuti ilah lain dan arus dunia yang Engkau tidak berkenan, aku pun tidak berkenan. Allahku, aku tidak mau menjadi orang yang bertikai. Aku tidak mau di mulutku ada perdustaan. Aku tidak mau kesombongan. Semuanya yang Kau benci, yang tidak berkenan bagimu, ini menjadikan kebencian kami, dan kami tidak berkenan, kami tidak lakukan. Dan menghadap perkara kami cuma bukan hanya penonton, tidak. Tuhan, yang Kau benci terhadap
Apa yang Kau benci, biarkan kami juga punya tindakan. Kami mau selaras dengan Engkau, Tuhan. Sebab Engkau berkata yang menang dan mengikut perintah akan memberikan kemana kuasa untuk menaklukkan bangsa-bangsa, berkuasa atas bangsa-bangsa. Yang Kau memberikan kuasa-Mu agar kami bisa berkuasa atas bangsa-bangsa. Dan katakan bagi yang menang juga Engkau yang setia, Engkau menganugerahkan mahkota kehidupan. Dan kamu mohon Roh Kudus saat ini Engkau berikan pada kami kuasa, berkati kami untuk karunia berkuasa atas bangsa-bangsa. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami percaya akan firman, percaya pada firman-Mu. Tuhan, kami memuji kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Mari kita berdoa bagi gereja kita. Roh Kudus berfirman bagi kita, berbicara bagi kita, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita bersama berdoa untuk gereja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Syara Bapa Maha Kuasa, kami berdoa. Syara Bapa kami berdoa untuk bangsa gereja, terhadap cabang gereja berdoa. Gereja ini gereja yang saling mengasihi. Kami menyambut Engkau di gereja kami. Kini Engkau memberkati gereja kami menjadi gereja yang menghasilkan buah pohon kehidupan. Sebab Engkau Allah di tengah-tengah kami. Jadikan kami gereja yang kudus dan penuhilah. Roh Kudus, kami menyambut Engkau.
主啊，我哋多謝你。主啊，聖靈你充滿，每日充滿你嘅教會，每日充滿你嘅教會。主啊，讓我哋有能力， agar kami punya kekuatan, punya iman, 有愛，去彼此去合一，去相 untuk 愛。 saling bersatu dan saling mengasihi. 主啊，聖靈求你幫助我哋， Roh 我哋 Kudus 做 mohon 唔 Engkau 到， tolong kami. 我哋做唔到。 Kami tidak mampu. 主啊，我哋嘅愛心好快就冇咗。 Kasih kami 我哋遇到患難嘅時候，好快就想離開教會。主 kami 啊， mudah meninggalkan Engkau 你讓我 Tuhan. 哋每一個 Kami 可以 jadikan 彼 kami 此嘅 setiap 扶 orang 持， untuk 彼 saling 此嘅 menopang. 幫助。我想你哋男還男，女還女，捉住隔離嘅手，或者如果你唔介意，你可以捉住隔離嘅手。聖靈啊， Kita 你 saling 睇到我 bergandengan 哋 tangan. 係一 Roh 棵 Kudus, 嘅生命樹， kami adalah satu 係一 pohon 棵嘅 kehidupan, 生命樹。 satu pohon kehidupan. 主啊，我哋每個人都有好多嘅 Setiap hari 缺點， Tuhan, 但係我哋又好需要彼此 kami 嚟到 sangat 互相 perlu 幫 untuk 助。 saling Sini ya, Kak. menopang, saling membantu. Karena seorang terjatuh, lemah, kami ingat hari ini Tuhan, ada di samping kami ada orang yang memegang tangan kami, yang menopang kami di dalam komunitas ini. Tuhan, agar kami saling mengasihi. Kami bukan gereja yang hebat, tetapi kami gereja yang saling mengasihi. Roh Kudus, kami mohon kepada Engkau, kasih-Mu memenuhi kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Tuhan, kasih memenuhi kami setiap orang dimanapun kami berada yang ikut renungan pagi. Tuhan, lewat kitab Wahyu memberitahukan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kasih-Mu, mata-Mu ada di tengah kami. Roh-Mu berjalan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan dan memberkati saudara-saudari kami semua, agar telinga kami terbuka untuk Roh Kudus, agar telinga kami terbuka untuk firman Allah, sehingga masuk dalam berkat kitab Wahyu ini, sehingga kita mendengar, kita menjadi orang yang diberkati, gereja kita menjadi gereja yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap orang telah menghadapi penderitaan atau terhadap orang yang menebarkan ajaran palsu, kuasa kegelapan. Menghadapi orang-orang itu, Tuhan Engkau menyertai kami, dan sehingga kami punya kekuatan, kami bisa melawan mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap orang, kiranya Dia yang telah mati dan bangkit kembali, Tuhan Yesus oleh karena darahnya melepaskan kita dari segala penderitaan. Ia melepaskan kita dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua, telinga kita sering-sering mendengar firman Allah, mendengar penasihat dari Roh Kudus, dan urapi hati kita agar hati kita ditanam dengan firman Allah, agar firman Allah segala nutrisinya ada di dalam tubuh kita dan dalam diri kita, dan terus bertumbuh, bahkan berbuah 30 kali lipat, 60 kali, bahkan lebih banyak lagi berbuah, dan memberkati kita semua menjadi pohon kehidupan dan berbuah yang banyak, dan setiap musim dengan buah yang berbeda-beda. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.